Hai everyone, it's Ilusanika. Di video kali ini aku mau jelasin salah satu visa yang bisa kamu pakai untuk bekerja di Australia. Nah, visa apa itu? Nama visanya adalah Working Holiday Visa. Nah, visa ini sebenarnya itu diperuntukkan untuk kamu yang masih di bawah 30 tahun. Jadi kalau misalnya kamu udah di atas 30 tahun, mohon maaf kamu nggak bisa apply visa ini. Oke, nah menurut aku visa ini tuh cukup mudah untuk didapatkan walaupun rebutan, tapi persyaratannya itu tuh nggak seribet visa student. Dan uang yang perlu kamu siapkan itu juga nggak sebanyak uang yang harus kamu siapkan untuk apply di visa student. Jadi di video kali ini aku akan jelasin syarat-syarat dari visa WHV ini. Oke? Nah, untuk mendapatkan visa ini, sebenarnya kamu perlu melewati dua tahapan yang menurut aku cukup menantang. Tahap pertama, kamu harus bisa dapetin surat dukungan dari pihak imigrasi Indonesia. Nah, surat dukungan itu biasanya kita singkat SDU WHV atau surat dukungan untuk WHV gitu. Nah, surat ini sebenarnya juga sifatnya itu rebutan teman-teman. Dan dibukanya itu juga nggak setiap saat, jadi ada periode-periode tertentu gitu. Terus kalau misalnya kamu mau tahu kapan dia buka, kamu bisa langsung cek aja di Instagramnya Ditjen_imigrasi. Biasanya mereka kasih update nih, kapan mau buka, jadi kamu bisa siap-siap. Karena kalau kamu mau memohon surat tersebut, kamu harus siap juga dokumennya. Dokumen apa aja diperlukan? Yuk kita simak baik-baik bagaimana cara dapat SDU WHV ini. Dokumen pertama yang kamu butuhkan adalah pas foto diri kamu dengan latar belakang putih. Nah, kayaknya spesifik ukurannya itu 3,5 kali 4,5 cm, teman-teman. Di sini aku mau kasih saran aja, jangan sampai kamu pas foto sembarang tempat terus mereka cutting-cutting sendiri gitu. Jangan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada pihak imigrasi itu dia bener-bener ngecek ukuran foto kamu, teman-teman. Jangan sampai kamu ketolak gara-gara pas foto kamu itu salah ukuran. Jadi pastiin kamu foto di tempat yang bisa menyediakan jasa untuk pas foto ke Australia. Oke? Yang kedua itu ada KTP. Nah, terus yang ketiga juga ada paspor. Paspor ini kamu pastiin juga paspor kamu ini masih expired itu masih lama. Jangan sampai kamu nge-submit paspor yang akan expire 6 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Jadi pastiin tuh minimal setahun lah expirednya. Oke? Keempat, ada sertifikat keterampilan berbahasa Inggris. Nah, sertifikat ini tuh macam-macam. Ada PTE, ada TOEFL, ada IELTS, lalu ada apa lagi ya? Pokoknya macam-macam lah. Dan sebenarnya tuh minimal skornya juga sebenarnya tuh rendah banget, teman-teman. Contoh ya, kayak IELTS itu hanya 4,5 gitu. Nah, kalau misalnya nanti, misalnya kamu minat untuk apply visa student, ini saran aku kamu siapin baik-baik, kamu belajar bener-bener dan ambil yang akademik. Ya jangan yang general, karena untuk apply ke uni mereka itu minta yang akademik gitu. Jadi untuk hemat biaya gitu ya, untuk hemat uang kamu dari sekarang, kamu udah pelajarin bahasa Inggris gitu ya, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu supaya nanti skor IELTS-nya juga bagus dan pastinya juga akan lebih dari 4,5 ini. Kelima, itu ada SKCK, teman-teman. Nah, ini SKCK kamu tinggal minta aja ke kepolisian ya. Terus yang keenam, itu ada ijazah kuliah kamu dengan minimal pendidikan S3, D3, D3 atau mahasiswa aktif. Kayaknya itu semester 5 deh. Gitu. Jadi kamu boleh daftar. Misalnya, Kak, aku pernah kuliah nih, tapi aku udah stop, udah nggak kuliah lagi maksudnya dulu pernah kuliah sampai semester 5 terus aku stop. Nah, itu teman-teman nggak bisa. Jadi di sini syaratnya harus mahasiswa aktif gitu. Kalau misalnya kamu memang belum lulus, ya. Terus ketujuh, itu ada surat referensi dari bank, minimal tuh 5.000 Australian dollars gitu. Nah, ini kan karena currency-nya itu berubah-berubah ya, jadi amannya itu sekitar 55 juta, teman-teman. Nah, karena mereka minta hanya surat referensi, jadi kamu bisa langsung cetak aja gitu surat referensi banknya yang sebesar kira-kira 55 juta. Dan yang terakhir, jangan lupa kamu serahkan surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, dokumen ini jangan lupa ditandatangani, teman-teman. Aku sering baca cerita dia nggak dapet surat dukungan dari pihak imigrasi karena surat pernyataannya nggak ditandatangani. Aduh, capek deh.
Nah, setelah kamu dapat surat dukungan dari pihak imigrasi, ini saatnya kamu untuk apply visa WHV-nya, teman-teman. Sebenarnya dokumen yang perlu disiapkan itu juga nggak jauh beda dari dokumen yang kamu pakai nantinya untuk daftar surat dukungan itu. Jadi kurang lebih sama, tapi kalau misalnya ada beberapa dokumen yang masih dalam bahasa Indonesia itu sebaiknya perlu di-translate, teman-teman. Nah, dokumen apa saja yang kamu perlukan? Yang pertama itu adalah surat dukungan itu sendiri, itu perlu disiapin. Terus yang kedua, ijazah dan transkrip kuliah kamu. Kalau misalnya ijazah kamu dalam bahasa Indonesia, itu saran aku kamu translate, teman-teman. Gitu. Terus yang ketiga adalah sertifikat bahasa kamu. Keempat, itu referensi bank yang kamu pakai sebelumnya. Jadi kalau misal referensi banknya itu kayaknya kalau kurang waktunya itu 2 bulan gitu ya, itu masih dipakai, masih bisa dipakai, teman-teman. Gitu. Terus yang kelima itu ada SKCK, keenam itu ada akte dan KK. Nah, akte dan KK ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya, masih dalam bahasa Indonesia full, saran aku juga kamu translate aja. Itu untuk amannya. Terus yang ketujuh juga ada foto, pas foto berlatar belakang putih. Kayaknya ukurannya 3,5 kali 4,5 juga. Jadi pastiin ukurannya tepat ya. Jangan sampai kamu asal-asalan foto di sembarang tempat gitu. Ya, karena foto ini juga cukup krusial. Terus ke-8 itu ada paspor kamu. Ya, 9 itu KTP. Nah, setelah kamu udah selesai, biasanya kamu diminta untuk medical check up, teman-teman. Nah, medical check up ini juga nggak bisa dilakukan di semua rumah sakit. Jadi hanya rumah sakit yang bekerja sama pihak Embassy Australia. Waktu itu aku medical check up di RS Premier Bintaro gitu. Nah, untuk biayanya itu juga cukup murah ya. Dari apply visanya itu hanya sekitar nggak hanya sih, itu sekitar 5 juta, teman-teman, atau 510 AUD. Tapi dengar-dengar nanti setelah tanggal 1 Juli ini akan naik biayanya, cuman naiknya berapa aku kurang tahu. Itu, dan untuk medical check up-nya itu sekitar 1.200.000 gitu, atau 1 juta berapa gitu. Ya. Nah, saran aku ini kamu lakukan sendiri aja. Jangan sampai kamu tertipu, teman-teman, karena banyak juga nih ada agen-agen yang nawarin, oh nanti bisa nih aku bantu visa WHV-nya, kamu bayar sekian. Tau-taunya yang di-applyin asal-asalan gitu. Nah, ini kamu mendingan apply sendiri aja. Ya, karena tahapannya juga nggak sulit dan nggak ribet gitulah. Terus misalnya nih kamu mau lanjut ke visa student, nah ini juga bagus banget sih menurut aku, mulai dari visa ini dulu kebanding dari visa turis ya. Kenapa? Karena visa ini kamu udah bisa kerja kan, terus kamu juga punya tabungan yang cukup, dan akhirnya kamu bisa daftar visa student gitu. Karena kayak aku bilang di video-video selanjutnya, visa student ini sendiri pun kamu cuma bisa bekerja 48 jam per 2 minggu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu pure kerja secara legal gitu ya, itu menurut aku kurang. Tapi kalau kamu dari WHV dulu, kamu kan sudah punya tabungan nih. Karena menurut aku kalau misalnya kamu pakai visa WHV terus kamu kerja gitu ya, kerja sebanyak-banyaknya lah, terserah kamu. Minimalnya kamu pasti punya saving itu sekitar $30.000, teman-teman, untuk 1 tahunnya. Nah, kalau misalnya kamu mau lanjut second year atau third year, itu juga pasti tabungan kamu akan lebih banyak. Jadi menurut aku pasti akan cukup selama kamu belajar di sini gitu. Oke, teman-teman, sukses selalu ya untuk segala prosesnya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.